Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazi Hilmi, NIM 101230004. Mata kuliah Manajemen dan Administrasi Peradilan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, dengan dosen pengampu Ibu Mustiah RH SAG MSy. Kali ini saya akan membahas tentang struktur internal pengadilan agama dan tugas fungsi masing-masing unit kerja dalam pengadilan agama. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian struktur internal pengadilan agama, tujuan struktur internal pengadilan agama, dan tugas fungsi masing-masing unit kerja itu bertujuan untuk apa. Baik, yang pertama, pengertian struktur internal pengadilan agama. Struktur internal pengadilan agama adalah susunan bagian-bagian di dalam lembaga peradilan agama, seperti ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, serta unit-unit lain yang mendukung kelancaran tugas pengadilan. Yang kedua, tujuan struktur internal pengadilan agama. Struktur internal pengadilan agama bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di dalam lembaga agar proses peradilan berjalan tertib, cepat, efisien, sesuai hukum yang berlaku, bekerja teratur, transparan, dan profesional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga tidak tumpang tindih, dan untuk menjaga profesionalitas dan integritas. Yang ketiga, tujuan dari tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di pengadilan agama. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi peradilan agama dalam menegakkan hukum Islam, memberikan pelayanan hukum, dan menyelesaikan sengketa perdata agama dengan adil dan transparan, dan juga untuk memastikan semua urusan peradilan, administrasi, dan pelayanan publik berjalan tertib, cepat, dan sesuai aturan hukum. Baik, itulah sedikit pengantar pembukaan, dan kita akan masuk ke pembahasan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di pengadilan agama. Kali ini saya menggunakan struktur pengadilan agama Jambi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, panitera muda gugatan, analisis perkara peradilan, dokumentasi hukum, jurusita atau jurusita pengganti, panitera pengganti, sekretaris, kasubag perencanaan TI dan pelaporan, kasubag umum dan keuangan, kasubag kepegawaian dan ortala, analisis pengelolaan APBN, analisis sumber daya aparatur, peranata komputer, dan yang terakhir arsiparis. Baik, kita masuk ke pembahasan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Yang pertama, ketua. Ketua adalah pemimpin pelaksanaan tugas pengadilan agama dan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wakil ketua. Wakil ketua mewakili ketua pengadilan agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil ketua pengadilan agama, serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada ketua pengadilan agama. Yang ketiga, hakim. Hakim menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya, baik dalam proses maupun penyelesaiannya, sampai dengan minutasi, berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama, menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan atas perintah ketua. Yang keempat, panitera. Berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Yang kelima, panitera muda permohonan.
memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera. Yang keenam, panitera muda hukum, yakni memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera. Yang ketujuh, panitera muda gugatan, memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera. Yang kedelapan, analisis perkara peradilan, menganalisis berkas perkara, mengidentifikasi masalah hukum, dan menyusun resume perkara, mencatat, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen-dokumen perkara, mempersiapkan berkas perkara untuk persidangan, menyajikan data dan informasi terkait perkara kepada hakim dan pimpinan, membantu hakim dalam proses persidangan seperti mencatat jalannya sidang dan membuat berita acara, berkoordinasi dengan bagian lain di pengadilan agama terkait penanganan perkara, menyusun laporan terkait penanganan perkara. Yang kesembilan, dokumentasi hukum, mengumpulkan data dan informasi terkait perkara peradilan agama, menyusun berkas perkara secara sistematis dan rapi, menyimpan arsip berkas perkara secara tertib dan mudah diakses, serta menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut, dan menyusun laporan perkara secara periodik, baik untuk keperluan internal pengadilan umum maupun untuk pihak-pihak eksternal yang membutuhkan. Yang ke-10, jurusita atau jurusita pengganti, pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, saksi-saksi ahli, pemanggilan untuk teguran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar talak dan penyitaan, menyampaikan pemberitahuan isi putusan, banding, kasasi, dan atau peninjauan kembali, menjalankan penetapan sita dan putusan hakim atau eksekusi, membuat berita, iklan atau pengumuman bagi perkara goib dan pelelangan putusan atas sengketa, mengkoordinir, mendistribusikan, dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama Jambi, mencatat register permohonan, penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak, serta eksekusi, membantu mengetik permohonan gugatan P3HP dan keterangan waris, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Yang ke-11, panitera pengganti, membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan. Yang ke-12, sekretaris, berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta administrasi perencanaan, teknologi, informasi, dan pelaporan. Sekretaris juga bertugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas, kegiatan kesekretariatan dalam penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Yang ke-13, Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan, memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian keuangan, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada sekretaris. Yang ke-14, Kasubag Umum dan Keuangan, memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian umum, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada sekretaris. Yang ke-15, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada sekretaris. Yang ke-16, Kelompok Jabatan Fungsional Muda, analisis pengelolaan APBN, membantu menyusun rencana anggaran tahunan pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan operasional, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBN, termasuk pengadaan barang dan jasa, melakukan verifikasi dan proses perikatan serta pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengadilan, menganalisis laporan keuangan pengadilan agama untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana APBN, melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana APBN untuk memastikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan APBN untuk disampaikan kepada pihak terkait. Yang ke-17, analisis sumber daya aparatur, menyusun rencana kebutuhan pegawai, menganalisis formasi pegawai, dan membuat perencanaan kegiatan pengembangan pegawai, menganalisis jabatan dan uraian tugas pegawai untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, memberikan masukan dan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan pengadilan agama, dan melakukan pembinaan terhadap pegawai baik secara rutin maupun insidental melalui berbagai metode seperti ceramah, bimbingan mental, dan diskusi. 18. Peranata komputer, membantu kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan sistem teknologi informasi pada Pengadilan Agama Jambi, mengelola website Pengadilan Agama Jambi, mengelola media sosial Pengadilan Agama Jambi, melakukan perbaikan jaringan, website, sarana IT Pengadilan Agama Jambi, mengoptimalkan kinerja sistem komputer, memberikan pengarahan penerapan sistem informasi, dan menyiapkan kegiatan virtual meeting dan video conference. Ini adalah poin yang terakhir, ke-19, arsiparis, mengelola arsip yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari pengadilan, menyusun dan menyimpan arsip dalam format yang sesuai seperti box file, rak arsip, atau sistem penyimpanan lainnya. Memastikan arsip terlindungi dari kerusakan fisik seperti kelembapan, hama, atau bencana. Terlibat dalam proses penciptaan arsip baru dan memastikan keaslian arsip. Memindahkan arsip dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai kebutuhan. Mencatat surat masuk pada agenda surat masuk atau aplikasi. Membuat lembar disposisi pada surat masuk. Mendistribusikan surat masuk sampai pada unit pengolah, mencatat surat keluar pada agenda surat keluar atau aplikasi, mengirim surat keluar sesuai dengan tujuan surat, dan merekapitulasi jumlah surat masuk dari surat keluar setiap bulannya. Baik, demikian pembahasan saya tentang struktur organisasi internal Pengadilan Agama dan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Pengadilan Agama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan pada kali ini. Saya Muhammad Al-Ghazili Ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.